Halo adik-adik mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Sugeng Hartono, salah satu dosen yang akan mengisi di mata kuliah Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan materi yang ada di mata kuliah ini. Salah satu materinya adalah materi terkait penentuan umur ikan. Nah, untuk keterangan capaian pembelajarannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Jadi penentuan umur ikan itu masuk ke bagian siklus hidup sumber daya perikanan. Dan ini adalah dua dari beberapa CPL yang ada pada mata kuliah ini, yaitu menguasai konsep dan juga berpikir kritis di bidangnya. Ada 4 CPMK yang termuat pada mata kuliah ini, dapat dilihat pada slide berikut ini. Dan sub CPMK-nya adalah menjelaskan dan menganalisis parameter biologi perikanan untuk memahami pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan. Untuk informasi lengkapnya terkait capaian pembelajaran dapat dilihat pada LDU yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Untuk pendahuluan terkait umur ikan, saya mau menjelaskan bahwa umur merupakan satu dari beberapa parameter biologis organisme. Karena dia bagian dari parameter biologis, kita harus membahasnya untuk mengelola sumber daya perikanan, karena salah satu bentuk pengelolaan ditinjau dari aspek biologi. Penempatannya di aspek yang mana di parameter biologi bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Jadi anggap ini populasi sumber daya perikanan. Besar kecilnya populasi ditentukan oleh kelahiran. Apabila ada kelahiran maka populasinya meningkat. Kemudian apabila ada kematian, natural mortality, maka jumlahnya berkurang. Kemudian biomasanya, kalau kelahiran dan juga kematian itu berada dalam jumlah. Kemudian di sini ada biomasa, pertambahan biomasa diakibatkan oleh pertumbuhan, dan kekurangan jumlah lagi oleh populasi karena fishing mortality ataupun kematian yang tidak diharapkan oleh populasi tersebut. Nah, inilah aspek-aspek mengenai besar kecilnya populasi. Umur ada di mana? Bisa dilihat pada ilustrasi selanjutnya. Jadi umur itu merupakan bagian biologis organisme yang ditinjau biasanya berdasarkan pertumbuhan. Nah, di sini bisa kita lihat pertumbuhan panjang itu sering dikaitkan dengan umurnya. Semakin besar, semakin panjang ukuran suatu organisme, biasanya dia memiliki umur yang lebih tinggi. Lebih pentingnya kita esensi dari mempelajari umur ikan juga dapat ditinjau dari beberapa hal berikut ini. Jadi kita tahu di awal pertumbuhan itu berdasarkan umur, makin tua makin tumbuh dia, baik dari panjang maupun berat. Kemudian ini ada tingkat pertumbuhan. Kita punya data umur, kita punya data panjang ataupun berat, kita dapat menentukan pertumbuhannya berdasarkan perubahan masa, perubahan waktu, atau kita juga dapat mengukur pertumbuhan antar populasi dari tempat A ke tempat B. Selanjutnya, umur dan ukuran ikan dewasa itu dapat menentukan kapan ikan tersebut layak untuk ditangkap, seperti itu. Jadi kalau kita punya data umur ikan, ukuran ikan pada umur tertentu, kita lebih mudah untuk melakukan manajemen perikanan tangkapnya. Ditambah lagi data musim, data lokasinya, sehingga kita bisa merumuskan pengelolaan yang lebih komprehensif lagi. Jadi kita tahu pada umur berapa, pada musim yang mana, dan juga di lokasi yang mana ikan tersebut secara umum memiliki ukuran layak tangkap. Nah, itu bisa dijadikan input untuk pengelolaan perikanan tangkap. Ada lagi aspek dinamika populasi dan pengkajian stok. Ini merupakan salah satu aspek yang penting yang dikaji setelah kita menentukan umur ikan. Jadi kalau kita sudah menentukan umur ikan, kita dapat mengkaji populasi, dinamika populasinya. Pada umur sekian ada berapa populasi dan sebagainya, stoknya berapa. Itu ditentukan awal ya pada umur ikan. Nah, yang mana pembahasan yang mendalam ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya tentunya. Nah, untuk dasar mencapai bahasan-bahasan ini kita harus mengenali atau mengetahui cara-cara untuk menentukan umur ikan. Nah, umur ikan dapat didefinisikan sebagai jumlah tahun ikan telah hidup, sama seperti umur manusia ditentukan berdasarkan jumlah tahun kita telah hidup. Nah, untuk menentukan umur ikan biasanya menggunakan material jaringan keras. Jaringan keras di ikan
Beberapa di antaranya adalah sisik, otolit, plectrum, operculum, tulang atau duri sirip, dan tulang belakang atau vertebrae. Kenapa kita menggunakan material jaringan keras? Karena jaringan keras ini dapat menentukan tahun ikan telah hidup. Sama seperti kita menebang pohon atau menebang ranting pohon, kita dapat melihat cincin tahunan atau annual ring. Nah, annual ring ini terbentuk berdasarkan musim ikan itu telah hidup. Jadi terbentuknya ada periode tertentu. Dari periode tersebut kita dapat menyimpulkan atau menginterpretasikan umur dari pembentukan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan umur ikan berdasarkan otolit ikan. Apa itu otolit? Otolit adalah jaringan keras yang dapat ditemukan tepat di belakang otak ikan. Biasanya berfungsi sebagai keseimbangan ataupun memberikan kemampuan akselerasi pada ikan. Di manusia, otolit juga ada, terletak di sekitar organ pendengaran. Nah, caranya adalah dengan melakukan pembedahan langsung pada ikan. Kita bedah, kira-kira belalai otaknya ini, kemudian kita belah, kita lihat ada otolitnya. Selanjutnya otolit direkam dan dianalisis dengan mikroskop yang terintegrasi dengan kamera. Hasilnya seperti ini. Ini bagian-bagian otolit. Bagian dorsal adalah bagian atas, bagian ventral bagian bawah. Ada bagian anterior, ada bagian posterior. Yang bagian penting adalah bagian inti, pusat di mana pembentukan annual ring terjadi. Kemudian dari inti ke bagian terluar disebut panjang radius. Dari inti ke salah satu annual ring disebut panjang ring atau panjang cincin. Sementara ini adalah otolit ring, panjang otolit. Baik. Nah, ini ada opaque band atau deretan opak dan juga ada deretan translucent. Opaque band atau deretan band ini terbentuk akibat akumulasi kalsium karbonat. Jadi, sementara translucent band ini terbentuk juga karena kalsium karbonat, tapi intensitasnya itu tidak sama ketika opaque band terbentuk. Opaque band terbentuk pada musim panas ketika ikan sedang aktif makanan yang banyak, sehingga dia mampu melakukan akumulasi kalsium karbonat di jaringan kerasnya, sehingga terbentuklah opaque. Sementara opaque translucent band terbentuk ketika musim dingin, ketika ikan lebih pasif dibandingkan musim panas, jumlah makanan yang tersedia juga sedikit, sehingga dia harus menghemat energi. Penghematan energi ini membuat dia tidak bisa tubuhnya secara biologis tidak bisa melakukan akumulasi kalsium di tulang jaringan kerasnya. Jadi seperti itu. Perpaduan keduanya menyatakan 1 tahun umur ikan. Nah, disinilah yang disebut annual ring terbentuk, dan perpaduannya menyatakan 1 tahun umur ikan. Ini bagian otolit untuk pemotongan silang. Jadi beberapa peneliti itu terkadang sulit membaca annual ring dari otolit secara utuh, sehingga mereka harus melakukan pemotongan silang pada otolit. Jika dilakukan pemotongan silang, maka dari bagian dorsal ke bagian ventral bisa dilakukan untuk melihat lebih jelas annual ring yang terbentuk. Dipotong dengan menggunakan low speed saw seperti yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, ini ketika dilakukan pemotongan silang, maka dapat dilihat lebih jelas annual ringnya. Kemudian kita masuk ke contoh analisis data dalam penentuan umur ikan. Pada analisis penentuan umur, kita mengumpulkan data panjang ikan, panjang radius, dan juga panjang annual ring pada masing-masing tahun. Di sini ada contoh otolit pada ikan Encrasiolus, umurnya 3 tahun. Kita tahu 3 tahun dengan menganalisis otolitnya. Baik, kita lihat di sini total panjang total ikannya 14 cm, ditangkap pada bulan Juli. Oke. Titik merah menyatakan wintering, black line menyatakan opaque area, sementara X menyatakan check atau disitulah dimulai penentuan titik atau musim panas ya. Di sini awal ditentukannya umur ikan. Jadi di situ. Di sini total lengthnya udah dapat 14, kemudian umurnya 3 tahun. 3 tahun di sini dilihat X check-nya di sini, kemudian opaque, setelah itu translucent band 1 tahun. Kemudian musim panas cek, kemudian lagi terbentuk translucent band, titik merah 2 tahun, kemudian musim panas dan kelihatannya nih di ujung translucent band titik 3 tahun. Seperti itu. Kemudian panjang dari check ini ke red dot
atau titik merah ditentukan panjangnya. Maaf, dari inti ke red dot ditentukan panjangnya. Kemudian dari inti ke red dot tahun kedua, dan dari inti ke red dot yang ketiga juga seperti itu ditentukan. Maka panjang dari masing-masingnya adalah sebagai berikut: annual ring length pada tahun 1 cm, tahun 2 sekian, tahun 3 sekian. Nah, panjang dari inti ke bagian luar 1,7. Kemudian kita lanjutkan. Nah, hubungan panjang ikan total length tadi dengan panjang radius length jaring teras dan sebaliknya ditentukan berdasarkan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Nah, jadi ini hubungannya. Di sini misalkan y-nya di sini panjang ikan, x-nya ini radius length, di sini x-nya ini radius length, di sini panjang ikan. Maka kita dapat masing-masing intercept dan slope untuk dua regresi linear. Untuk apa kedua nilai intercept dan slope-nya digunakan? Untuk dimasukkan ke penentuan umur lanjutan. Nah, seperti ini untuk menentukan panjangnya. Ini yang disebut back calculation. Jadi setelah kita dapat data yang sebelumnya, slope and length, hubungan panjang ikan dan juga panjang otolitnya, kita masukkan ke rumus back calculation. Jadi kita mau menentukan umur ikan pada 1 tahun berapa, umur ikan pada 2 tahun, umur dia 2 tahun berapa panjangnya, panjang dia pada umur 3 tahun panjangnya berapa. Sebelumnya kita hanya mengetahui panjang ikan pada umur terakhirnya. Nah, setelah kita masukkan ke rumus ini, kita mengetahui panjang ikan tersebut pada tiap umurnya. Jadi misalkan umur ikan 5 tahun, kita tahu panjang dia pada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi yang saya paparkan sebelumnya adalah menentukan umur ikan pada satu individu ikan. Kita dalam melakukan penentuan umur tidak cukup hanya satu individu, maka kita melakukan sampling. Jadi kita kumpulkan banyak sampel ikan berbagai umur, kita tentukan panjangnya, kita tentukan umurnya. Ikan yang masuk grup 1 masuk grup dengan umur 1, ikan dengan umur 1 dimasukkan satu grup, ikan yang berumur 2 dimasukkan pada grup umur 2, dan seterusnya. Masing-masing ikan ikan pada umur 1, pada grup umur 1 memberikan satu panjang rata-rata. Ini nilai rata-rata. Ikan satu nilai panjang. Ikan yang berumur 2 tahun memberikan 2 nilai panjang masing-masing pada umur 1 sama umur 2, dan seterusnya. Untuk masing-masing teknik penentuan umur ikan, back calculation, bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan cara kedua dan ketiga. Nah, setelah itu, untuk meringkas lagi, untuk menentukan umur ikan untuk spesies ini, di perairan ini, di kelompok ini, maka kita rata-ratakan lagi. Kita bisa menggunakan rataan ini, kita bisa menggunakan nilai panjang yang pertama dari grup 1, atau kita bisa merata-ratakan dari masing-masing grup. Nah, nilai ini bisa kita ratakan, kemudian nilai ini bisa kita ratakan untuk menyatakan umur yang kedua, umur panjang ikan pada umur 2 tahun. Kita bisa rata-ratakan ini untuk menyatakan panjang ikan pada umur 3 tahun. Kita bisa menggunakan nilai ini saja untuk menyatakan nilai panjang ikan pada umur 4 tahun. Jadi bisa dipakai ujungnya saja, bisa di rata-ratakan atau grand average. Di sini kita dapatkan kesimpulannya, ikan dengan umur 1 tahun memiliki panjang 18,5, pada umur 2 tahun panjangnya 27, pada umur 3 tahun panjangnya 32, dan seterusnya. Nilai ini selanjutnya berguna untuk menentukan pertumbuhan ikan. Bagaimana kita menggunakan nilai ini untuk pertumbuhan ikan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sejauh ini untuk menentukan umur ikan, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan buka forum diskusi di LDRU mata kuliah ini. Ini referensi yang adik mahasiswa dapat tinjau untuk mencari informasi terkait penentuan umur ikan dan bagaimana memanfaatkannya. Terima kasih saya ucapkan, semoga video pembelajaran ini bermanfaat.